Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kasus kali ini terjadi di Soham, Inggris, di mana ada seorang remaja perempuan yang bernama Jessica Chapman. Dia keluar dari rumah untuk pergi bermain di rumah teman baik yang seusia dengannya yang bernama Holly Wells. Jessica Amy Chapman lahir pada tanggal 1 September 1991. Sedangkan Holly Mary Wells lahir pada tanggal 4 Oktober 1991. Saat itu, mereka baru berusia 10 tahun. Mereka berdua lahir dan tinggal di Soham, Cambridgeshire, Inggris. Ada satu lagi teman perempuan yang turut berada di rumah Holly pada waktu itu, dan dia adalah Natalie Parr. Saat itu, pukul 11.45 di hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2002, Jessica meninggalkan rumahnya di Brook Street di Soham untuk menghadiri acara barbeque di rumah sahabatnya Holly di dekat Red House Garden. Sebelum meninggalkan rumahnya, Jessica memberitahu orang tuanya tentang niatnya untuk memberi temannya kalung berukir huruf H yang dia beli untuknya pada waktu liburan keluarga baru-baru ini di Menorca. Ketika remaja tersebut telah sama-sama bermain komputer serta mendengar lagu selama 1,5 jam. Pada saat jam 3:15 di sore hari, Natalie pun pulang ke rumahnya. Tapi, lain dengan Jessica, dia yang telah meminta izin pada ibunya untuk berada di rumah Holly hingga waktu makan malam tiba. Pada waktu petang hari yang sama, orang tua Holly mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah mereka dan mengadakan pesta barbeque. Jam 3 sore lebih, Holly dan Jessica telah mengganti pakaian mereka dengan kaos jersey klub sepak bola kesayangan mereka, yaitu Manchester United. Holly memakai kaos miliknya sendiri, sedangkan Jessica memakai kaos milik saudaranya Holly yang bernama Oliver. Setelah memakai jersey itu, mereka berdua sempat difoto berdua oleh ibunya Holly sebagai kenang-kenangan. Mereka kemudian kembali bermain di kamar Holly sampai sekitar jam 18.10. Sekitar pukul 18.15, kedua gadis itu meninggalkan rumah Holly untuk membeli permen dari mesin penjual otomatis di pusat olahraga dekat sana. Holly dan Jessica tidak memberitahu kepada siapapun tentang kepergian mereka itu. 3 jam kemudian, setelah selesai pesta barbeque, ibu Holly mulai merasa curiga dan khawatir. Holly dan Jessica masih tidak kelihatan di rumah. Ibu Holly langsung menelpon ke rumahnya Jessica. Tapi menurut ibu Jessica, anaknya sampai sekarang belum pulang ke rumah. Mendapat kabar seperti itu dari ibu Jessica tentang Jessica yang ternyata tidak pulang ke rumahnya, ibu Holly langsung menelpon polisi. Setelah laporan polisi dibuat, pencarian Holly dan Jessica mulai dilakukan. Operasi pencarian dilakukan besar-besaran dan bisa dikatakan sebagai operasi pencarian terbesar yang pernah dilakukan di Inggris. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui kalau orang terakhir yang melihat Holly dan Jessica adalah seorang laki-laki penjaga sekolah yang dikenal sebagai Ian Hanley. Menurut keterangan dari Ian, Holly dan Jessica telah berjalan melintasi di depan rumahnya sewaktu dia sedang membersihkan anjing peliharaannya. Kedua remaja perempuan itu bahkan sempat bertanya kepada Ian mengenai tunangannya, yaitu Maxine Carr. Ian memberitahu kalau Maxine sedang mandi. Setelah selesai ngobrol, Holly dan Jessica pun terus pergi. Maxine tunangannya Ian, dia bekerja sebagai asisten pengajar di sekolah dasar St. Andrew, di mana tempat Holly dan Jessica bersekolah. Maxine sebenarnya saat itu sedang mengunjungi ibunya yang tinggal di Grimsby, Lincolnshire. Sebenarnya, latar belakang Ian tidaklah bagus.
dia mempunyai catatan buruk, yaitu pernah didakwa atas beberapa tuduhan pelecehan. Cuman, karena kurangnya bukti, kasus tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Awalnya, pihak polisi menduga kalau Holly dan Jessica telah menjadi korban penculikan. Dan polisi ternyata mencurigai Ian dan Maxine. Karena tingkah laku pasangan tersebut yang dilihat begitu mencurigakan sewaktu mereka ditemui dan diwawancara oleh pihak media massa. Dari keterangan mereka, seolah-olah menggambarkan bahwa Holly dan Jessica kemungkinan besar tidak akan dapat ditemui lagi. Kecurigaan pihak kepolisian kepada Ian semakin meningkat karena Ian menunjukkan sikap ingin tahu yang berlebihan sejak operasi pencaharian Holly dan Jessica diadakan. Apabila pihak polisi melakukan penyelidikan secara lebih mendalam, dan ternyata Maxine sebenarnya berada di Grimsby yang berlokasi 100 km dari Soham pada hari kejadian itu. Dengan kata lain, alibi Maxine yang mengatakan dia berada di rumah Ian pada hari kehilangan Holly dan Jessica merupakan satu kebohongan. Hingga akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 2002, sekitar pukul 12.30 malam, Kate Pryor yang berusia 48 tahun menemukan mayat kedua gadis itu tergeletak berdampingan di parit irigasi sedalam 5 kaki di dekat kandang burung dekat pagar di Lakenheath di Suffolk, sebuah lokasi lebih kurang berjarak 10 mil sebelah timur Soham. Sebenarnya, Kate telah memperhatikan apa yang kemudian dia gambarkan sebagai bau yang tidak biasa dan tidak menyenangkan di sekitarnya beberapa hari sebelumnya. Baru ketika kembali ke daerah itu dengan 2 temannya pada tanggal 17 Agustus, dia memutuskan untuk menyelidiki penyebab bau ini. Kate berjalan sekitar 600 meter dari jalan beraspal sebagian itu. Dan saat itu dia ditemani salah satu temannya yang bernama Adrian Lawrence. Segera setelah melihat mayat-mayat itu, Adrian langsung berbalik ke arah pacarnya Helen Sawyer dan berteriak, "Jangan mendekat Helen, kembali ke dalam van." Adrian pun segera melaporkan penemuan itu ke polisi. Karena sudah 13 hari berlalu, jenazah Holly dan Jessica pada saat ditemukan sudah mulai rusak dan membusuk. Dan sebelum penemuan jenazah Holly dan Jessica, polisi juga telah menemukan kaos jersey dan pakaian dalam milik Holly dan Jessica yang sudah dibakar dan ditemui di dalam tong sampah yang berada dalam kawasan sekolah. Berdasarkan laporan forensik, penyebab kematian Holly dan Jessica adalah akibat cekikan di leher. Tidak dapat dipastikan apakah 2 remaja malang itu telah mengalami pelecehan secara seksual. Setelah penemuan jenazah Holly dan Jessica, maka Ian pun ditangkap. Jaksa di pengadilan mempercayai bahwa Ian telah membujuk Holly dan Jessica memasuki rumahnya. Dari data telepon seluler Jessica, menunjukkan kalau Jessica telah berada di rumah Ian sejak pukul 6:34 sore. HP Jessica dimatikan 12 menit kemudian. Ian akhirnya membuat pengakuan mengenai keberadaan Holly dan Jessica di rumahnya pada saat kejadian itu. Menurut kesaksian Ian, Holly meninggal secara tidak sengaja akibat terjatuh di dalam bathtub. Ian yang dilanda panik secara terpaksa harus menutup mulut Jessica yang tidak berhenti menjerit karena melihat insiden tersebut. Jaksa juga yakin kalau Ian telah membunuh Holly dan Jessica dengan sengaja, hanya untuk melepaskan kemarahannya karena bertengkar dengan Maxine di telepon. Ian juga mencoba untuk membakar mayat Holly dan Jessica dengan tujuan menghilangkan barang bukti. Pengadilan Ian berlangsung setahun lebih. Akhirnya, pada tanggal 17 Desember 2003, Ian yang didapati bersalah telah dijatuhi 2 kali hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Maxine yang terlibat dengan memberikan alibi palsu mendapat hukuman penjara selama 3,5 tahun. Dia dibebaskan dalam masa percobaan dari penjara HM Foston Hall pada tanggal 14 Mei 2004
setelah menjalani total 21 bulan penjara, termasuk 16 bulan dia ditahan selama dalam masa penahanan. Dia diberi identitas rahasia untuk melindunginya dari ancaman serangan dari anggota masyarakat yang pendendam. Selain diberikan rumah baru di lokasi yang dirahasiakan, Maxine adalah salah satu dari 4 mantan tahanan di Inggris yang diberi identitas yang sama sekali baru setelah dibebaskan. Setidaknya, selusin wanita telah salah diidentifikasi sebagai Maxine dan dianiaya atau diserang secara fisik karena cerita palsu yang berspekulasi tentang keberadaannya dan identitas baru yang dipublikasikan oleh tabloid. Tak lama setelah dia dibebaskan dari penjara, Maxine dan keluarganya menghubungi perusahaan penerbitan yang berbasis di Tyneside untuk menerbitkan autobiografinya. Meskipun Mirage Publishing awalnya setuju untuk menerbitkan autobiografinya Maxine, perusahaan itu segera menarik tawaran mereka setelah mendapatkan banyak protes dari masyarakat. Oh ya, acara pemakaman untuk Jessica dan Holly dilakukan pada bulan September tahun 2002. Bertempat di gereja St. Andrew. Kedua gadis itu dimakamkan dalam upacara pribadi yang hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat di pemakaman Fordham Road, Soham. Kedua anak itu dimakamkan di kuburan yang berdekatan. Atas permintaan kedua keluarga, supaya privasi mereka dihormati, media massa menahan diri untuk tidak melaporkan kedua upacara pemakaman tersebut. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.